biasanya setiap tabung ini dia mempunyai kode yang berbeda-beda dengan tabung yang lain. Jangan sampai nanti hasilnya tidak akurat hanya karena beda kode, lupa ganti, ini habis, ya kan? Kodenya masih nempel di sini, kita nggak ganti kode yang baru, ya. Kemudian, ya, yang kedua adalah wajib perduain ini hanya dipakai satu kali, ya. Nggak boleh apapun alasannya. Oh, cuma satu keluarga, Bu. Saya udah tahu kasus semua, Bu. Dia pun bersih gitu ya. Aku tuh karena pernah tuh di rumah sakit ya. Ada perawat senior, hakim seniornya udah mau pensiun. Ya. Dia itu nggak ganti-ganti ininya. Ya, dia bilang, "Alah, saya mau tahu sini apa semua pasiennya bersih kok," gitu. Ya, karena dia malas ganti-gantinya. Gitu ya. Nah, kalau kalian jangan sampai terkontaminasi gitu. Saya kaget kan. Udah men, apa? Pasiennya ceklek. Dia pindah ke sana, ceklek. Kata saya tadi nggak kan, karena saya suruh nyatetin gitu kan, saya nggak nyatet, ceklek. Cepet banget ya, gitu. Persiapannya kok kayak ini gitu. Pasien yang ketiga, iya kan pasti kalau dia misalnya hepatitis gitu, ya. Kemudian untuk pennya ya. Dia ini ada untuk mengatur kedalamannya ya. Jadi kalau kayaknya ya orangnya itu kecil, kurus, kulitnya rapuh gitu ya. Ya kasih aja ya 4 lah gitu ya. Karena kalau 3 suka memang nggak keluar ya. Tapi pada umumnya sih pakai aja 5 ya. Nah, jari kita yang paling sensitif itu kan jempol, ibu jari sama jari telunjuk ya. Yang paling kurang sensitif itu adalah kelingking sama jari manis ya. Jadi sebisa mungkin itu dilakukannya ya di daerah yang kurang sensitif biar nggak terlalu sakit ya. Jadi di daerah jari manis sama kelingking. Dan kemudian untuk mencegah pas ditusuk darahnya keluar dikit kan, kalau diurut-urut nanti ikut keluar serum. Makanya yang benar itu adalah diurut, dipijit-pijit dulu ya kemudian disuap, dan ketika disuap harus sampai kering, karena kadangkala ya hasilnya kok lebih rendah atau lebih tinggi, biasanya lebih rendah ya, karena keluar dikit udah kita gini-giniin, serumnya udah keluar tuh bercampur dengan darah ya, udah gitu tadi tuh masih banyak alkohol ya bercampur, jadi hasilnya kurang akurat ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Udah kayak gitu. Semua tindakan invasif ya wajib pakai handscoot ya, karena kita nggak pernah tahu ya pasien itu misalkan hepatitis aja gitu kan ya, itu kan kadang misalnya dia transfusi darah aja lah gitu kan, dia orang baik-baik lah ya, penularannya bukan dari hubungan seks bebas, itu bukan dari narkoba, tapi dia misalnya transfusi darah gitu kan ya, itu kan bisa kena ya. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan gula darah ibu ya. Pemeriksaan gula darah pada orang DM kan ada beberapa, ada di DS, namanya aja udah sewaktu, gula darah sewaktu. Artinya kita blind aja, dia habis makan kayak, dia belum makan kayak gitu kan ya. Pokoknya kita periksa ya. Untuk nanti kalian harus cari di DK itu ya, berapa kadar gula darah normal untuk DDS, untuk gula darah puasa. Kalau gula darah puasa itu berapa jam dia harus puasanya ya, kemudian habis dia puasa diperiksa, kan suka disuruh makan tuh 2 jam lagi balik periksa lagi ya, itu namanya gula darah 2 jam postprandial ya, 2 jam PP ya. Jadi ada gula darah sewaktu, ada gula darah puasa, ada gula darah 2 jam setelah makan atau PP-nya postprandial ya, 2 jam PP kita bilangnya postprandial. Nah, pemeriksaan itu mempunyai nilai yang berbeda-beda dan tujuan yang berbeda-beda juga ya. Jadi GDS itu gunanya untuk apa, gula darah jam puasa, terus kenapa kok mesti makan dulu dan kemudian baru kenapa mesti nunggu 2 jam gitu, tuh kalian harus cari ya. Pemeriksaan begini gampang
Tapi bedanya kita dengan yang suka melakukan pengmas gitu kan, ini kan udah makanan sehari-hari pengmas kita kan ya, tapi yang bedanya adalah kita memahami gitu ya. Jangan misalkan dapet nih GDS kemudian langsung wah berarti anda ibu ini ya kencing manis, dia nggak begitu cara menegakkan DM ya. Dia ada alurnya gitu. Ketika GDS di atas 200 maka harus dilakukan ini hasilnya begini, lakukan ini kan ini, ada alurnya ya. Sama ada lagi pemeriksaan gula darah, pemeriksaan HbA1c ya, hemoglobin salisilat, yaitu ikatan antara glukosa dengan sel darah merah dengan hemoglobin. Karena HbA1c itu ikatan dengan SDM, sel darah merah, di mana SDM itu baru lisis setelah 120 hari, ya kan? Sekitar 31 sampai 4 bulan, maka pemeriksaan HbA1c itu dilakukan paling nggak 3 bulan sekali aja. Itu mahal. Jangan sampai baru sekarang diperiksa, minggu depan diperiksa lagi, bulan depan diperiksa lagi, nggak perlu ya. Itu dilakukan 3 bulan sekali. Itu jauh lebih valid untuk menggambarkan kondisi seseorang gula darahnya puasanya berapa. Bisa aja nih, wah besok udah PMS gitu ya, gue malam dia nggak makan, tadi nggak makan, pemeriksaan gula darahnya siang aja dah gitu, siang dia nggak makan, pasti periksa gue 100 nggak makan gue gitu. Karena GDS kan memang betul-betul hanya sewaktu nembak, kita nggak tahu dia apa gitu ya. Tapi kalau HbA1c nggak bisa dibohongin karena itu gambaran selama 3 bulan gitu. Mungkin saat ini dia 100 tapi sehari-harinya udah 200, 300, 400 tergambar dari HbA1c dan nilainya juga beda gitu ya. Nanti itu kan harus cari ya. Nah kemudian Ibu, saya mau periksa gula darahnya ya. Ibu pagi-pagi makannya habis? Buat gambaran aja sih, tapi nggak bisa gambar oh dia tadi makan gitu ya. Apalagi kalau orang pakai insulin ya, itu juga Bu, saya mau periksa ya. Jadi kita pakai Ibu mandi aja, jari manis aja. Kita pijit-pijit, kemudian belum setting. Ya. Kan di sini kan selalu ada chipnya ya. Betul-betul yakinkan ya chipnya ini 3482 ya, 3482. Ini juga harus 3482 ya, karena suka apalagi kalau pengmas salah masukin gitu ya. Nah jadi ya, tiap alat beda-beda, tapi dia tadi muncul, saya nggak lihat ya, tapi tadi langsung muncul 3842 gitu ya. Itu yang harus betul-betul diperhatikan, kalau nggak nanti nggak akurat ya. Setelah muncul darah kayak begini ya, kemudian masukkan aja jarumnya, kita potek. Maksudnya kasih dibawa sama Alat ini gampang rusak nih, jadi memang murah sih, tapi daya tahan. Saya bikin 5 ya, setelah saya pijit-pijit ya. Kemudian tunggu beberapa saat ya, kering alkoholnya. tapi kalau salah kemarin ada kita Ya, agak di pinggir aja. Sebenarnya yang situ tuh ke paling ujung ya. Ya, tapi enggak ini Pak. kentang ya kentang Langsung tempelkan aja. nggak ada kan Ya. berapa begini Kalau kolesterol kan butuh waktu sampai 60 detik ya. Kalau ini kan cuma 10 detik. 9 ya. tapi kesalahan Sesimpel itu. Nah, yang paling penting itu juga adalah kemudian untuk menjaga supaya ini nggak dipakai orang lain lagi, kita langsung buka aja, langsung buka ya. Ya ini kan ada tutupnya ya, sampai walaupun nanti kita masukin ke ini ya, ke kontainer yang safety box, tapi biasakan lagi seperti ini. Ya, jadi orang nggak akan bisa pakai lagi gitu ya. Udah selesai,
selama belum beres kalau handphone jangan dibuka karena kan masih ada darahnya. Masih kuning itu ya, saya nggak tahu. Jadi nanti kalian jangan pakai ini ya, ini cuma tinggal segini, nanti lagi cuma tinggal beberapa biji, nanti kalian ini lagi rebutan. Dah ya, sebelum